terhentak oleh gempuran besar-besaran kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, pada Sabtu 7 Oktober 2023 terhadap sejumlah wilayah di Israel. Militer Israel membalas. Selama 2 hari berturut-turut, Israel membombardir 1.000 titik permukiman padat penduduk di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai tempat persembunyian pejuang Hamas. Hingga hari keempat pertempuran, lebih dari 1.500 jiwa melayang, ribuan lainnya menderita luka-luka. Situasi masih sangat rentan oleh eskalasi pertempuran yang lebih luas dan mematikan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas. Ia juga menyebut bahwa Israel bukan pihak yang memulai peperangan. Perang antara Israel dan Palestina sesungguhnya sudah dimulai sejak okupansi Israel terhadap wilayah Palestina pada 1967 dan belum berakhir hingga kini. Pertempuran demi pertempuran timbul silih berganti. Menghadapi perlawanan Palestina yang tidak sebanding dengan kekuatan militer Zionis, Israel secara sistematis melakukan kolonisasi sekaligus berupaya membuat warga Palestina terpaksa keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Rakyat Palestina terdesak ke tepi barat dan jalur Gaza. Jalur Gaza yang kini mulai diberlakukan blokade total oleh Israel selama 16 tahun terakhir pun sudah mengalami blokade yang memakai sistem buka tutup. Jalur pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar dapat sewaktu-waktu ditutup sesuai keinginan otoritas Israel. Perlakuan ini saja sudah masuk kategori menginjak-injak harkat dan martabat manusia, apalagi blokade total. Serangan pada Sabtu lalu merupakan bentuk perlawanan terbesar Palestina melalui para pejuang kemerdekaan. Tentu saja kita menyayangkan timbulnya pertempuran yang mengorbankan begitu banyaknya warga sipil. Eskalasi perang Palestina dan Israel, terlebih jika sekutu kedua negara tersebut terlibat, akan memperburuk kondisi geopolitik di Timur Tengah dan pada gilirannya bakal menggoyang stabilitas global. Semakin kuat pula alasan bagi Indonesia untuk mendesak dunia berupaya sekuat tenaga menghentikan perang antara Israel dan Palestina. Posisi Indonesia sudah jelas dengan berpegangan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa segala penjajahan di dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, sejak dulu Indonesia mengakui kedaulatan Palestina. Pemerintah Indonesia perlu lebih keras mendorong dibukanya negosiasi damai antara Palestina dan Israel. Awali dengan konsolidasi negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina, termasuk negara-negara Arab. Kemudian bergerak bersama mendesak diajukannya proposal damai untuk kedua negara. Solusi dua negara yang digagas Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB masih patut diperjuangkan. Solusi itu untuk mewujudkan negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai. Kedua belah pihak harus bersedia duduk bersama terlebih dahulu. Setelah itu, baru mulai menegosiasikan batas-batas negara yang definitif. Shalom saudara, kembali jumpa bersama saya, channel Bentengi Iman ya. Akhir-akhir ini kita melihat isu tentang konflik Palestina dan Israel. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, memang Palestina dari 7 Oktober melalui pemerintahan Hamas menyerang Israel, lalu menculik beberapa orang dan 1.400 meninggal dibunuh. Inilah akibat dan penyebab utama kenapa akhirnya Israel menyerang balik. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat konflik ini sudah puluhan tahun, bahkan kalau kita lihat dari Alkitab sudah ribuan tahun ya, bahkan sejak zaman Raja Saul, Raja Daud ya, sekitar 500-600 tahun sebelum Masehi pun mereka sudah sering terjadi konflik. Jadi kira-kira apa solusi yang dicari sampai sekarang zaman modern? Banyak bangsa, banyak negara berusaha membuat damai, tapi tidak pernah tercapai kedamaian.
Dan memang kalau kita lihat kembali ke firman Tuhan, yang bisa membuat damai Israel dan Palestina hanyalah kalau mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kenapa? Kalau mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu apa intinya? Mengasihi, mengampuni orang yang bersalah, mengampuni orang yang menghina kita, mendoakan mereka. Jadi, kalau mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka, maka bukan hanya perang akan berhenti, bahkan caci maki, bahkan saling rebut akan di stop, karena mereka akan memahami ajaran Yesus yang penuh dengan kasih dan juga bukan berfokus kepada harta benda, tetapi berfokus kepada bagaimana harta benda itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa berbagi, dan yang paling utama ada damai di bumi seperti di surga. Puji Tuhan.